Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, bahwasanya saya ingin menceritakan sedikit sejarah perdagangan porang. Pada zaman dulu itu memang rata-rata komoditi pertanian, khususnya yang polo pendem atau dari dalam tanah, semisal ketela, jagung maupun padi, itu ada istilah R. R itu repaksi, dulur-dulur. Repaksi itu adalah potongan, jadi dalam satu satu kintal gitu biasanya ada potongan, ada 1-2% atau seperti itu. Jadi itu istilahnya kotoran atau berat kotor gitu. Jadi kalau di dunia pertanian ada berat kotor, ada berat bersih. Jadi ketika ada berat kotor, berat bersih seperti itu, potongan itu kalau khususnya porang itu zaman dahulu, kalau porang itu potongannya zaman dulu 10%. Jadi setiap ditimbang itu per karung atau per gelangsing gitu dipotong sekilo. Setelah itu dari sekilo itu masih dipotong lagi, istilahnya repaksi atau potongan gitu, itu dipotong lagi 10 kilo per kuintal atau 10%. Jadi misalnya kalau satu kintal itu 2 karung atau 2 gelangsing, berarti itu 2 kilo, ditambah lagi 10 kilo berarti ada 12 kiloan. Itu kalau zaman dahulu. Itu saya nimbang tahun 2002 masih seperti itu. Jadi potongan masih 10%. Jadi potongan masih 10%, saudara-saudaraku. Jadi ada 12% yang hilang, istilahnya seperti itu. Dan selanjutnya tahun 2000-an itu mulai potongan per gelangsing atau uh, per karung. Satu karung itu potongannya 2 kilo. Jadi potongan satu karung 2 kilo, kalau tidak salah itu mulai tahun 2000-an. Dan juga kalau ada yang petani nakal atau kotorannya luar biasa gitu, memang masih ditambah lagi, dipotong karena kotorannya itu. Kalau bersih biasanya ya sesuai standar seperti itu. Jadi begitu, saudara-saudaraku. Ada juga setelah ada timbangan elektrik saat ini, ketika sudah ada timbangan elektrik, itu sekarang potongannya per karung atau per gelangsing 1 kilo ditambah koma. 1 kilo ditambah koma di timbangan elektrik itu entah berapa komanya. Mulai dari koma 00 sampai koma 95 biasanya. Itu berarti hilang. Itu istilahnya itu kalau dihitung itu R1,5. Itu kalau dihitung sekitar R1,5 sampai R2. Jadi karena ini konten saya bikin karena kemarin banyak teman-teman yang menanyakan R itu apa, poh repaksi itu apa. Jadi suatu contoh, kemarin Nuwun Sewu, ini terutama daerah Ponorogo. Ponorogo itu harganya tinggi, tapi R-nya luar biasa tinggi. Di Ponorogo itu di Madiun sini baru 10.000. Di Ponorogo harganya sudah 10.500. Tapi di sini R1, di sana R7. Hitung-hitungannya walaupun angkanya katakanlah R7 10,5 itu
ketemunya adalah cuma 98. Ketemunya kalau dihitung dibandingkan dengan yang di Madiun itu cuma 9.800. Nah itulah makanya harus dihitung juga R per kilo. Misalnya 1 kintal R7 itu ada 7 kilo. 7 kilo 7 kilo. Sedangkan kalau R1 atau R2 itu ada selisih 6 sampai 5 kilo, katakanlah 5 kilo. 5 kilo kali 10.000 yang harga Madiun misalnya. Itu kan sudah 50.000. Gitu loh. Jadi 50.000 kali 50.000 kalau 1 kintal, berarti kalau 1 ton itu ada 500.000 selisihnya. Nah 500.000 kalau dibagi 500.000 dengan selisihnya yang 500 rupiah kali 500 rupiah dikalikan 500 rupiah dikalikan 1 ton itu tadi ketemunya 500.000. Tetapi di situ masih ada selisih permainan sekitar 200 rupiah lah. Jadi masih kalah kalau dijual 10.500 tapi R7 dibandingkan dibeli 10.000 R1 itu lebih baik. Hitung-hitungan dagang itu khususnya petani itu lebih untung dijual 10.000 R1. Ini bukan ilmu petani tapi ini ilmu dagang. Kebetulan saat ini saya ada di di tempat katak saya. Apabila butuh katak di sini juga ada berbagai ukuran juga. Ada dari yang ukuran di bawah 100 sampai 130 up, 150 up, 200 up, dan 300 sampai 700 butir. Itu speknya. Bila mana butuh kurangan bibit, di sini masih ada. Harga terjangkau dan seduluran. Kembali ke tema, bahwasanya kalau R itu adalah istilah saja. R piro, neng pabrik kono R piro, neng kono tukonmu R piro, cuma seperti itu. Dan saya titip pesan kalau bisa dijual yang enggak tempo lah. Karena akhir-akhir ini banyak pabrik yang setelah timbang itu tempo, enggak langsung ditransfer karena mungkin alasan ngono ini gitu. Ya setelah timbang ya bayar dong, transfer dong kan gitu. Itu saran saja dan semoga jenengan juga khususnya petani kalau jual usahakan di penjual yang tidak mempermainkan timbangan. Karena begini dulur, banyak juga penimbang-penimbang nakal pakai timbangan duduk waktu itu. Timbangan duduk itu yang 300 kiloan itu loh. Sebelum ada elektrik itu juga banyak permainan di pedagang apapun, biasanya di gandul-gandulnya itu loh. Itu kan ada garisan gitu. Setelah garisan ada yang gandul-gandul itu diisi sesuatu. Dan juga setelah itu ada juga timbangan yang dacin dowo itu yang jomplangan itu juga kadang ada yang tidak cocok atau mati gitu permainan. Terus ada juga sekarang elektrik, hati-hati dengan timbangan elektrik. Timbangan elektrik biasanya bisa dipermainkan juga. Kalau sedikit di bawah 5 kilo gitu cocok, setelah di atas 7 kilo enggak cocok. Biasanya di bawah 15 kilo cocok, di atas 15 kilo dicolong. Hati-hati dengan timbangan elektrik. Jangan percaya dengan angka. Tapi timbangan elektrik kena disetel lur,
sekali lagi, timbangan elektrik kena di setel, atau timbangan elektrik bisa juga dicuri. Permainan semakin licik sekarang, hati-hati. Dan khusus dulur-dulur, banyak tips cara kalau mau nimbang bobotnya jenengan biasanya berapa. Alasan, oh bobot nimbang awakku lah, atau nimbang badan saya sekarang naik atau turun, itu cuma trik. Jadi untuk mengetes suatu timbangan, misalnya biar bobotnya jenengan biasanya 60, terus di situ tinggal 8 atau 59 atau 58 koma atau 59 koma, berarti di situ ada permainan. Dan juga di timbangan besar yang pakai truk itu juga bisa dicolong loh. Jadi di timbangan pabrik pun bisa juga dicolong. Jadi kelicikan itu ada di mana-mana. Jadi jangan percaya ini jujur, ini tidak. Licik ada di mana-mana, tidak jujur ada di mana-mana. Makanya saya cuma mengingatkan dan mengajak ke arah yang lebih baik. Jadilah penimbang yang pakai alat timbangan, yang jujur apa adanya. Kalau sudah error ya diservis. Kalau nggak dia servis nggak cocok lagi ya beli lagi yang baru. Terus bagi penjual silahkan dijual di pabrik yang ada duitnya. Bagi petani kalau jual ya usahakan mutunya diperbaiki, ojo akeh lemai, ojo akeh kotorannya gitu, biar R-nya nggak terlalu tinggi. Dan di suatu daerah, contohnya Ponorogo itu kondang koproh, kondang kalau jual reget seperti itu. Semoga paradigma seperti itu bisa berubah untuk kualitas yang lebih baik. Begitu saudara-saudaraku, semoga informasi atau obrolan ini bermanfaat. Apabila suka ya komen monggo, kalau nggak suka ya abaikan saja. Kita tetap seduluran dan kita tetap bersama. Semoga semua petani sejahtera, baik itu petani reguler maupun petani porang. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang tersinggung atau kurang sopan, ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Saya Martono Porang Madiun, salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.